Kali ini yang akan saya praktekkan adalah bagaimana membuat jenis soal di Google Form untuk tipe soal penjodohan atau pasangan, tapi untuk pasangannya itu boleh lebih dari satu, seperti ini teman-teman. Jadi soalnya satu, dia akan menjodohkan ke pasangan tapi lebih dari satu, bisa dua maupun lebih dari dua. Di video sebelumnya saya sudah mempraktekkan bagaimana membuat soal pasangan, tapi pasangannya itu satu ya teman-teman. Jadi kemarin yang saya praktekkan adalah soalnya satu, menjodohkan ke satu pasangan. Ini juga sama satu teman-teman, satu ke satu pasangan. Nah kali ini berbeda, kali ini untuk memasangkan, tapi pasangannya itu boleh lebih dari satu. Untuk mengetahui bagaimana caranya, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Kali ini kita akan membahas tips dan trik dan tutorial Google aplikasi. Video ini akan membahas seputar aplikasi Google Form. Video kali ini merupakan video serial saya yang membahas mengenai cara membuat soal maupun kuis di Google Form. Yang tema tersebut kita bahas adalah pertama setting Google Form, kedua membuat jenis dan bentuk soal beserta poin dan kunci jawaban. Lalu yang ketiga adalah menjadwalkan soal dan kuis. Lalu membuat link. Dan yang keempat adalah merekap hasil soal maupun kuis. Di video part 1 kemarin kita sudah membahas poin nomor 1, yaitu menyeting Google Form untuk membuat kuis. Di sana kita sudah mempraktekkan bagaimana cara menyeting Google Form sehingga bisa menginput poin dan kunci jawaban. Selain itu juga mengacak soal dan mengacak jawaban. Untuk bentuk soal yang kita praktekkan dalam video serial ini adalah nomor 1 adalah pilihan ganda dengan soal yang bergambar dan jawabannya juga bergambar. Lalu nomor 2 adalah pilihan ganda biasa ya teman-teman. Nomor 3 itu pilihan ganda tapi jawabannya bisa lebih dari satu. Sedangkan nomor 4 ini adalah pilihan benar salah. Dan nomor 5 adalah soal menjodohkan atau memasangkan, tapi memasangkan dengan satu ke satu. Sedangkan nomor 6 adalah menjodohkan juga. Di soalnya itu ada gambar, lalu jawabannya juga ke satu. Sedangkan di nomor 7 itu menjodohkan tapi jawabannya lebih dari satu, atau jodoh pasangannya itu bisa lebih dari satu. Sedangkan soal untuk nomor 8 itu adalah jawaban urean atau paragraf, dan nomor 9 adalah jawaban singkat. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, untuk melihat video-video saya yang lain, teman-teman bisa ketik Bu Guru Titik di halaman YouTube, lalu pilih channel saya. Channel saya adalah channel yang membahas tips, trik, dan tutorial seputar dunia pendidikan, teknologi, seputar video pembelajaran, seputar bahan ajar, keguruan, kepegawaian, dan lain-lain. Untuk mengetahui apa saja video-video saya, teman-teman bisa klik di sini playlist. Di playlist, teman-teman bisa melihat playlist saya. Di sini ada video yang membahas seputar media pembelajaran, seputar teknologi, tutorial PDF, tutorial dan trik Microsoft Office. Ada juga tutorial membuat video pembelajaran. Ada pula video tutorial seputar dana bos dan lain sebagainya. Teman-teman bisa melihat video-video saya di playlist ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar dapat mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari saya.
Mari kita lanjutkan pembahasannya. Untuk membuat soal di Google Form dengan jenis soal menjodohkan seperti ini, jadi menjodohkan lebih dari satu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus login dulu dan masuk ke Google Drive. Alamatnya ini, drive.google.com. Di sini saya sudah login, dan kalau teman-teman mau membuat file baru, maka caranya ketik sebelah kiri ini new, lalu pilih Google Form. Untuk video lengkap cara membuat Google Form dari awal dan cara men-setting Google Form menjadi kuis, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Untuk link videonya akan saya taruh di deskripsi video ini. Di sini saya menggunakan file yang kemarin ya teman-teman. Ini saya buka dulu. Ini Google Form saya. Kemarin saya buat 2 section ya teman-teman. Section 1 yaitu section identitas siswa, dan section 2 atau halaman 2 itu section soal. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui cara membuat section seperti ini, bisa cek juga di video saya sebelumnya. Di sana juga saya sudah menjelaskan bagaimana cara men-setting Google Form dan cara mengacak soal di Google Form. Ini kita lanjutkan saja untuk membuat soalnya. Caranya kita klik tombol plus ini atau add question, lalu kita kopikan saja soal yang sudah saya buat di Microsoft Word. Ini soalnya kita pastekan di sini, dan ini nomornya saya hapus ya teman-teman, karena nanti soal ini akan saya buat acak. Dan di sini kan saya soalnya hanya berbentuk teks ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau membuat soal dengan variasi, teman-teman bisa klik sebelah sini untuk menaruh soal atau gambar di soal ini. Setelah soalnya kita paste ke Google Form, untuk membuat jenis soal pasangan, tapi pasangan yang bisa memasangkan lebih dari satu, yang kita pilih adalah jenis soal di sini. Teman-teman, yang kita pilih adalah checkbox grid. Ini yang kita pilih. Kalau sebelumnya seperti ini, tapi memasangkan hanya satu atau pasangannya satu ke satu, yang kita pilih adalah ini, multiple choice grid. Tapi kalau pasangannya lebih dari satu, kita pilihnya ini, checkbox grid. Setelah kita pilih checkbox grid, kita copy pastekan untuk pertanyaannya. Ini kita paste ke Google Form kita. Lalu untuk pasangannya ini, pilihan pasangannya kita pastekan juga di sini di kolom. Jadi untuk row-nya ini cuma 3 ya teman-teman, dan untuk kolomnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena untuk row-nya atau pertanyaannya dia memasangkan bisa ke lebih dari satu. Jadi yang di sini saya buat adalah memasang kedua. Maka untuk kolomnya lebih banyak dari row-nya. Setelah itu, kalau kita ingin membuat pertanyaan ini mempunyai kunci jawaban, kita klik ini, answer key. Answer key, kita klik kunci jawabannya di sini, misalnya organ gerak itu ini dan ini. Untuk pernapasan itu ini dan ini. Lalu untuk pertanyaan ini dan ini. Kita juga bisa langsung memberikan poin nilai untuk masing-masing soal ini. Ini saya kasih poin masing-masing 5. Kalau sudah, kita klik done. Setelah itu, kalau kita ingin membuat pertanyaan ini atau soal ini menjadi soal yang wajib dijawab, kita on kan ini required-nya.
Lalu kalau kita ingin mengacak jawabannya atau row-nya ini, kita bisa klik di sini di titik 3 ini di pojok kanan bawah, kita klik shuffle row order. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kira-kira sudah oke, kita coba lihat hasil Google Form yang sudah kita buat apabila dibuka oleh siswa kita. Caranya kita klik review ini. Di sini kita next saja. Kita cek ke soal paling akhir ya teman-teman. Ini dia. Jadi di sini siswa kita bisa memilih atau memasangkan lebih dari satu. Misalnya ini organ pencernaan, siswa kita bisa memilih untuk lambung dan mulut. Bisa lebih dari satu teman-teman. Tapi kalau di video sebelumnya kita hanya bisa memilih satu. Bentuknya juga berbeda teman-teman. Kalau yang memilih satu atau multiple choice grid itu bentuknya lingkaran ya. Tapi kalau bisa memilih lebih dari satu, gambarnya itu persegi seperti ini. Jadi masuknya ke checkbox grid. Dan kalau kita setting juga soal ini sebagai soal yang wajib dijawab, maka di sini ada tulisan ini teman-teman. Lalu ada lambang bintang merah di soalnya ini. Itu artinya bahwa soal ini wajib dijawab. Dan seperti tipe soal kemarin, yaitu multiple choice grid, untuk soal menjodohkan tapi pasangannya ini cuma satu, bentuknya seperti ini teman-teman. Dia nggak bisa soalnya itu dari atas ke bawah, lalu pasangannya dari atas ke bawah. Di sini juga seperti multiple choice grid, tidak bisa seperti itu. Jadi nanti soal pasangannya itu dari atas ke bawah, untuk jawaban pasangannya itu di sebelah atas ini ya teman-teman, dari kiri ke kanan seperti ini. Nggak bisa dibuat dari atas ke bawah. Itu menurut saya salah satu kekurangan dari Google Form. Tapi secara konsep tak sama. Ini adalah soal menjodohkan atau memasangkan. Tapi untuk tampilannya memang nggak bisa dibuat seperti ini. Nggak bisa dibuat seperti ini, yaitu pasangannya dari atas ke bawah, lalu di sampingnya itu pilihan pasangannya dari atas ke bawah juga. Untuk soal selanjutnya, ini adalah soal isian atau jawaban panjang, lalu nomor 9 itu jawaban singkat. Akan saya buat di video selanjutnya karena durasi video ini sudah cukup panjang. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.